Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, kalau kesempatan pada pekan yang lalu kita sudah bahas kaidah dalam Al-Quran bahwa tidak sama antara yang baik dan yang buruk. Walaupun yang buruk itu bisa menggoda kita dari sisi jumlah, dari sisi nyamannya, enaknya, tapi jangan sampai tergoda, karena yang baik dan buruk tetap tidak sama di hadapan Allah. Lalu diingatkan, wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Dan itu untuk orang-orang yang berakal, yang pakai akal, supaya menjadi orang beruntung. Karena orang kalau sudah kepepet, orang itu kalau sudah hidupnya kepepet, gak mikir sudah baik dan buruk, yang penting pokoknya untung gitu kan. Nah, diingatkan, takutlah kepada Allah, khususnya mereka orang-orang yang punya akal, supaya kamu menjadi orang beruntung. Jadi pada titik poinnya kaidah itu mengingatkan bahwa antara yang baik dan buruk tetap tidak sama di hadapan Allah. Nah, kaidah berikutnya di dalam Al-Quran yang dinukil oleh Syekh Al-Muqbil itu menjadi kaidah adalah bahwa perbuatan sekecil apapun, baik itu perbuatan yang baik maupun yang buruk, akan diperhitungkan oleh Allah, akan dilihat, akan dihisap, dan nanti akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi perbuatan baik sekecil apapun, perbuatan buruk sekecil apapun itu akan dilihat, akan dicatat, akan dihisap, dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sesungguhnya kaidah ini memberikan sebuah inspirasi, semangat kepada kita. Jangan pernah meremehkan sekecil apapun perbuatan baik yang dilakukan, dan jangan pernah meremehkan sekecil apapun perbuatan dosa atau salah yang kita lakukan, karena semuanya akan diperhitungkan. Nanti alih-alih dalam masalah orang meludah sembarangan, itu kan persoalan kecil. Meludah sembarangan, buang sampah sembarangan, dari mobil, dari ini, toh gak ada yang tahu. Tapi itu dicatat, itu dilihat, dan nanti semua akan dihadirkan di hadapan kita untuk dipertanggungjawabkan. Itulah kenapa kemudian kaidah ini menjadi penting. Katanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di itu di dalam Al-Qawaidul Hisannya itu, bahwa ayat yang dipakai oleh Syekh Al-Muqbil ini menjadi kaidah adalah Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8 itu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi perbuatan baik sekecil apapun itu akan dilihat, dan sekecil apapun perbuatan buruk itu juga akan dilihat. Kata beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'di bahwa ini adalah Al-Jawaimul Kalim, ya, termasuk kalimat yang singkat, padat, tapi jelas, itu di dalam Al-Quran itu. Dan kemudian kandungan di ayat ini sesungguhnya ada nilai keadilan, ada nilai balasan, dan ada nilai penghisapan.
Bukankah di dunia ini banyak orang yang merasa tidak diadili, banyak orang yang merasa ketika dirinya dalam kehidupan ini mak tak adil ya, hari tak adil. Tapi nanti Allah akan membalas, Allah akan memperhitungkan, karena keadilan Allah itu pasti tegak nanti, termasuk balasan maupun juga penghisapan. Oleh karena itu dalam sedikit ditarik tentang akhlak kita dalam keseharian ini untuk mengingatkan kita, andaikan kita kemudian suatu saat disakiti orang, dizalimi oleh orang lain, maka yang kita lakukan adalah kalau memang tidak kuat, ada dispensasi untuk membalas, tapi yang setimpal, tidak boleh lebih dari itu. Jadi bahasanya kalau dipukul sekali, balas sekali. Nah masalahnya kita kalau balas itu pasti tidak setimpal. Jadi kalau ditempelin sekali, nah, oh durut ya. Jadi 5 kali, jadi 6 kali. Nah itu kita malah justru kita rugi, karena kita kemudian tidak sabar, tidak memaafkan, walaupun dapat ruksah, keringanan untuk membalas, itu harus yang setimpal. Maka termasuk juga kata-kata yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah doa keburukan pada orang lain saat kita disakiti itu, kalau doa yang kita sampaikan itu berlebihan. Misalnya kita disakiti lalu orang wah nah manter tapura gelap manter tatabra hampir bungkuna kapi. Nah itu kan padahal dia nyala-nyala sama kita, bahasanya kan nyalain sama kita, berbuat salah, kalero sakone lah kan. Nah kalau kita tidak mampu balas setimpal, tapi doanya ulah manter tapura kapi anuna manter segala macam itu. Nah itu kita berlebihan ya. Makanya katanya Imam Hasan Al-Basri itu, cara berdoa, doanya kalau kita sedang disakiti, didolimi, supaya tidak berlebihan adalah Allahumma a'inni alaihi wastakhrij haqqi minhu. Ya Allah, tolong aku dari perbuatannya. Jadi maksudnya kita pasrahkan pada Allah balasannya, supaya kita tidak lebih berdoanya gitu. Ya Allah, tolong aku atas perbuatan dia dan keluarkan hakku darinya. Itu sudah pas. Jadi tidak sampai berlebihan. Itu pun karena tidak kuat. Karena tidak kuat. Jadi kan khawatir nanti kalau kita balas itu kita berlebihan, dan justru itu kerugian buat kita. Sama dengan ceritanya ketika ada seorang yang mengadu kepada Rasulullah SAW tentang seorang majikan, dia memukul budaknya gitu kan, karena pantaslah, Arya salah gitu kan, pantaslah dipukul ini segala macam. Lalu kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW tentang perbuatannya. Lalu kemudian, apakah saya bersalah ya Rasulullah? Karena begini-begini, lalu saya beginikan itu budak saya. Maka apa jawab Rasulullah? Kalau nanti apa yang kamu lakukan pada budakmu itu pas, maka tidak ada masalah, udah selesai masalahnya. Tapi kalau apa yang kamu lakukan itu terlalu berlebihan, artinya sampai menyakiti gini, membalasnya gitu kan, maka nanti itu akan dihisap oleh Allah. Akhirnya khawatir ini majikan, akhirnya budaknya dibebaskan karena takut. Jadi boleh kita membalas, tapi yang setimpal kalau tidak kuat. Tapi jangan dahulukan membalasnya. Dalam aturan akhlak itu ada bersabar dan memaafkan. Khawatir kita kemudian ketika membalas terlalu berlebihan. Makanya tadi itu ketika kita disakiti, didolimi, keluar dari mulut kita kata-kata yang doa yang berlebihan, itu justru bahaya ya, bahaya. Karena apa? Karena memang doanya orang yang disakiti, didolimi itu kan mustajabah ya, sangat mungkin dikabulkan. Tapi kemudian ketika dikabulkan kita nanti dihisab. Kenapa? Karena kita berada dalam posisi permohonan doa yang melebihi kesalahan orang itu. Ya tadi itu, kita dipukul sekali karena kita marah, kita pukul berkali-kali. Nah, itu sudah sebuah kesalahan. Tetapi itu semua nanti akan betul-betul dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak
Bapak dan Ibu-ibu jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, kaidah-kaidah Al-Quran ini sebenarnya nanti sebelum kita lanjutkan, bahwa menjadi penting sebenarnya, karena setiap apa yang ada di dalam Al-Quran itu harusnya bisa mempengaruhi kita, harus mempengaruhi kita. Kalau sampai ayat-ayat Al-Quran itu tidak sampai mempengaruhi kita, itu sesuatu yang sangat naif sekali. Kenapa? Karena kalau Syekh Ibrahim As-Sa'ran itu dalam kitab At-Tariq ilal Quran itu, jalan menuju Quran, beliau menulis risalah kecil tentang At-Tariq ilal Quran. Syekh Ibrahim As-Sa'ran itu menceritakan tentang ayat 21 ya, surat Al-Hasr itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Ini luar biasa sebenarnya. Seandainya Al-Qur'an itu diturunkan pada gunung, maka gunung itu akan menjadi tunduk dan menjadi pecah karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini berapa kali baca Al-Qur'an, apakah kemudian punya pengaruh atau tidak? Kalau kepada benda mati saja kemudian Al-Quran itu bisa membuat pecah gitu kan, apalagi kepada sekeras apa hati kita sampai kemudian tidak punya pengaruh. Ini masalahnya. Bagaimana ketika Abu Bakar As-Siddiq, bahkan kemudian beberapa pemuka Quraisy, bahkan wanita-wanita dan anak-anak musyrikin itu terpesona dengan bacaan Al-Quran itu. Bagaimana Usaid bin Khudair itu ketika membaca Quran surat Al-Baqarah di malam hari, lalu kemudian seolah-olah ada naungan, lalu kemudian di situ ada lampu-lampu yang katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang ada di atas Usaid bin Khudair itu ketika malam membaca Al-Quran itu adalah para malaikat yang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu. Sampai kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis taklim itu menyuruh, menganjurkan agar kita juga membaca ayat-ayat Al-Quran di waktu malam hari itu, maka lalu kemudian ketika disebut sahabat Suraih Al-Hadrami itu, maka lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar memuji Suraih Al-Hadrami itu, "Dzaka rajulun la yatawassadul Qur'an." Ini adalah seseorang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai bantal. Artinya dia tidak tidur di malam hari sebelum baca Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu memang luar biasa sebenarnya. Apakah kemudian selama ini kita punya pengaruh atau tidak? Itu juga nanti akan kita coba bahas. Coba dibayangkan Quran surat Al-Hasr ayat 21, seandainya Al-Quran itu diturunkan pada gunung itu pecah. Hati kita sudah berapa kali baca Al-Quran tapi kadang-kadang hatinya keras. Hatinya keras, enjak lamun kok. Pak kira siapa orang maksud kok. Maca Quran terus gitu. Kadang-kadang ya susah juga gitu kan. Tak pecah-pecah itu. Jadi hatinya itu dari apa gitu. Dari lebih keras lagi gitu kan. Padahal kalau Rasulullah memuji Suraih Al-Hadrami itu karena dia tidak tidur sebelum dia baca Al-Quran. Dan ternyata orang itu butuh ketenangan. Malam hari itu butuh ketenangan karena itu adalah waktu istirahat. Termasuk jiwa kita ini butuh ketenangan. Dan yang bisa membawa ketenangan itu adalah salah satunya adalah bacaan-bacaan Al-Quran itu. Makanya kata beliau Syekh Ibrahim As-Sa'ran itu ketika memberikan tafsiran kepada Quran surat Al-Baqarah ayat 248 itu, wa qala lahum nabiyuhum inna ayatul mulki ayyatiyakumut tabut fihi sakinatun mir rabbikum. Jadi salah satu tabut itu, jadi bacaan-bacaan Al-Quran itu adalah salah satunya yang bisa memberikan ketenangan kepada kita, memberikan kenyamanan pada kita. Oleh karena itu orang-orang yang kemudian membaca Al-Quran di malam hari itu sebenarnya kalau dia misalnya susah untuk tidur,
susah untuk tidur malam hari, baca Al-Quran saja sudah dari nilai manfaatnya akan banyak. Allah akan menurunkan ketenangan itu, karena bacaan-bacaan Al-Quran itu punya pengaruh terhadap ketenangan jiwa seseorang, apalagi kaitannya dengan di malam hari. Karena orang-orang yang kemudian berpaling dari Al-Quran, tidak pernah baca Al-Quran, dia akan ditimpa berbagai macam penyakit jiwa. Jadi orang yang mentalnya tidak bagus itu adalah orang-orang yang kemudian banyak berpaling dari ayat-ayat Al-Quran. Di dalam Quran surat Toha ayat 124, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa, ya, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Itu dalam Quran surat Toha 124. Jadi kalau merasa ingin mentalnya tenang di saat banyak hal-hal yang membuat dirinya capek dalam mental itu, sedih, takut, cemas, ada emosi yang kemudian tidak stabil dalam hidupnya, maka bacalah Al-Quran di malam hari itu. Karena apa? Karena memang bacaan-bacaan Al-Quran itu juga akan punya pengaruh terhadap hati kita. Jangankan hati ini kan lembut sebenarnya, walaupun hati itu bolak-balik, tapi hati ini lembut, dilembutkan dengan mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Wong gunung saja bisa pecah, apalagi kemudian hati yang masih lembut ini. Nah, di dalam Al-Quran juga disebutkan, Quran surat Yunus ayat 57, wa shifaa'ul lima fis sudur. Jadi bacaan-bacaan Al-Quran itu, ketika kita belajar membaca Al-Quran, itu adalah menjadi obat terhadap apa-apa yang di dalam dada ini. Dada ini kan kadang-kadang macam-macam, ada syahwat ini, ada ini. Maka dengan bacaan-bacaan Al-Quran di malam hari itu bisa menjadi obat. Ada yang juga seorang pakar mukjizat Al-Quran itu, Syekh Abdul Daim Al-Kahil, itu menulis buku Alij Nafsaka bil Quran, ya. Jadi didasarkan Quran surat Al-Isra ayat 82 yang kita sering dengar itu, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, jadi wa rahmat lil mu'minin. Jadi Al-Quran itu adalah syifa, itu obat. Jadi Syekh Abdul Daim Al-Kahil ini membuat, ini yang suka senang untuk belajar tentang obat-obatan, pengaruh bacaan Al-Quran, disarankan untuk baca kitab ini. Ini bagus, ya. Jadi ini penelitian dari berbagai macam peneliti, para riset itu, ya, yang suka meneliti. Salah satu diantaranya yang ditulis oleh beliau adalah tentang pengaruh suara bacaan-bacaan Al-Quran sebagai obat, ya. Mengutip riset penelitian yang dilakukan oleh Dr. Alfred Tomatis itu, dia peneliti dari Prancis, melakukan penelitian terkait dengan telinga ini selama 50 tahun. Jadi 50 tahun dia melakukan penelitian tentang itu. Hasilnya disimpulkan bahwa indera pendengaran ini, telinga kita ini, merupakan indera yang paling vital juga bagi manusia, karena telinga itu menguasai hampir seluruh tubuh manusia. Jadi aktivitas untuk dikendalikan juga dari telinga. Makanya orang kalau dengar caca gitu, dengar caca, wah langsung gitu, respon sekali. Jadi seluruh tubuh ini dikendalikan juga dari pendengaran kita. Maka untuk mengatur dan menyusun keseimbangan geraknya serta mengomando sistem saraf manusia, maka digantungkan pada indera telinga ini. Maka orang-orang yang sakit itu salah satunya adalah suka mendengarkan bacaan Al-Quran. Kalau ada penelitian di Mesir itu, di Universitas Al-Azhar Kairo, bahwa 80% orang yang suka membaca Al-Quran di waktu pagi dan petang, yaitu pergantian dari gelap ke terang, artinya itu di pagi hari habis subuh, dan pergantian dari terang ke gelap, artinya
di waktu suasana seperti ini atau di malam hari, maka dia akan menjadikan cerdas otaknya dan kinerjanya menjadi bagus kalau dia sudah terbiasa membaca itu. Kenapa? Karena 3 organ tubuhnya ini sama-sama bergerak. 1, mulutnya baca, yang kedua mata itu melihat, dan yang ketiga adalah telinganya sendiri mendengarkan. Jadi lisan, mata, dan telinga ini fokus ketika membaca Al-Quran itu. 3 anggota badan ini saling bekerja, dan ini yang sangat menentukan. Sehingga ketika bacaan Al-Quran itu memang diusahakan ada bersuara lirih, ya, diusahakan bersuara. Itu kalau di malam hari itu sungguh luar biasa. Nah, kita juga mungkin ingat dalam sejarah itu betapa ternyata bacaan-bacaan Al-Quran ini punya pengaruh besar. Kalau tadi sekali lagi diulang bahwa andaikan Al-Quran itu diturunkan ke gunung akan menjadi tunduk dan pecah, itu bagaimana dengan kita? Ada ungkapan yang ditulis oleh Syekh Ahmad Isa Al-Misrawi itu, min jamalil Quran annaka la tastati taghyira kalimati lakinna kalimati tastati ayyughayirak. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Jadi di antara keindahan Al-Quran itu adalah engkau tidak mungkin bisa untuk merubah kata-katanya karena indahnya, tetapi Al-Quran itu pasti bisa mengubah dirimu. Nah, nanti kita tanya pada diri kita, kita sudah baca, kita sudah sering dengar, seberapa pengaruhnya. Dalam sejarah kita ingat bagaimana masuknya Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana Umar bin Khattab masuk Islam itu? Karena ternyata sayup-sayup mendengar bacaan Al-Quran dari adiknya, ya, Fatimah binti Khattab, ya, yang dikabarkan ketika Umar itu mau marah, mau mencari Nabi Muhammad, mana Muhammad itu yang sudah memecah agama kita itu, ya, belum sampai kepada Nabi Muhammad ada yang ngabari adikmu sendiri sudah masuk Islam. Lalu kemudian Umar itu marah mencari adiknya. Kebetulan Fatimah binti Khattab itu bersama dengan suaminya Sa'id bin Zaid, lalu kemudian dengan sahabat yang lain Khabbab bin Al-Arad, itu bertiga. Ada Umar datang, itu takut, itu 3 orang itu. Orang namanya Umar itu sudah dikenal luar biasa itu. Jadi Umar datang, itu suaranya Umar, yang namanya Khabbab bin Al-Arad itu sampai sembunyi itu takut. Yang menghadapi cuma Fatimah binti Khattab adiknya itu. Tanya, apa yang kamu baca? Suaminya dari situ. Sampai dipukul sama Umar itu, Sa'id bin Zaid, suaminya Fatimah itu. Tadi baca apa? Mana itu? Oh, enggak boleh, ini untuk orang yang suci. Sampai segitunya Umar. Lalu kemudian Umar ketika dibegitukan, oke, dia pakai apa? Mengusap wajahnya, artinya dia seolah-olah ya sudah bersih sekarang. Coba dibacakan. Dibaca itu Quran itu. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yasha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahtas sara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah dengan Al-Quran itu, tetapi sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah, yang diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas aras. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang tersembunyi. Dia Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia.
dia memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik. Ketika mendengarkan ini, Umar yang hatinya keras itu menjadi lembut, akhirnya masuk Islam. Kita ini masuk Islam gimana modelnya? Terus baca Quran berulang-ulang, kadang-kadang gak tahu. Nah ini belajarnya itu. Jadi Umar itu masuk begitu. Fudail bin Iyad juga begitu, seorang ulama yang terkenal itu di zamannya itu luar biasa. Fudail bin Iyad itu dulu adalah perampok, tukang begal ya. Jadi Fudail bin Iyad ini kan dikenal sebagai orang yang membegal dulu ya, ditakuti orang di zamannya ya. Dia masuk Islam itu kemudian sadar itu gara-garanya mendengar bacaan ayat Al-Quran surat Al-Hadid ayat 16. Fudail bin Iyad ini kan dulu ceritanya kan tukang begal. Nah suatu saat dia juga suka pada seorang gadis. Nah ketika memanjat dinding untuk bertemu dengan gadis ini, tiba-tiba sayup-sayup terdengar ada orang yang membaca Al-Quran surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu fawasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang fasik. Nah Fudail bin Iyad yang suka merampok ini kemudian tersebut, ya Allah betul Tuhan. Akhirnya dia ketika memanjat dinding itu, karena sudah malam tidak enak mau ketemu gadis itu, terus berhenti di situ. Dia berpikir, merenung ketika mendengar ayat itu. Nah di tengah jalan itu ada rombongan, karena sudah malam, ayo kita lanjutkan, sudah nanti ada perampok namanya Fudail bin Iyad, kita berhenti dulu. Sudah tidak apa-apa, sudah kita takut. Akhirnya Fudail bin Iyad itu mendengar di situ, ya Allah aku ditakuti orang karena aku adalah perampok. Akhirnya setelah itu dia keluar dan menyatakan dirinya bahwa dia sudah bertobat kepada Allah dan tidak akan seperti itu lagi. Dia berdiam diri di Mekah. Setelah berdiam diri di Mekah, lalu kemudian dia menjadi ulama besar di situ, yang kemudian kita kenal dengan kaidah tentang diterimanya amal itu. Amal seseorang itu akan diterima kalau dua hal dilakukan: ikhlas karena Allah, dan yang kedua ittiba'ur rasul, mengikuti apa yang menjadi contoh sunnah dari Nabi. Itu adalah apa yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad. Dulunya dia adalah perampok, dia orang begal. Jadi Al-Quran itu punya pengaruh kepada dirinya. Pertanyaannya selalu kita ulang untuk diri saya dan kita, seberapa kita sudah berpengaruh terhadap bacaan Al-Quran itu. Kalau orang-orang Bapak dan Ibu belajar tentang masuknya Islam orang-orang mu'allaf ini, rata-rata adalah diantaranya ada karena mendengar bacaan Al-Quran, karena mempelajari Al-Quran. Ada orang yang seperti misalnya yang pernah saya contohkan itu adalah Profesor Maurice Bucaille. Dia kemudian meneliti jasad Fir'aun, karena di dalam Al-Quran itu diceritakan itu. Quran surat Yunus ayat 90 sampai 92. Benarkah ada jasad yang tidak rusak atau masih utuh? Ternyata benar. Dia masuk Islam karena itu, karena Al-Quran itu. Bagaimana seorang Dr. Kat Elmore juga masuk karena dia memahami ayat Al-Quran tentang penciptaan manusia, mulai dari bayi itu, janin, sampai kemudian lahir. Tidak ada yang tahu kalau itu bukan wahyu Tuhan, karena itu adalah Al-Quran. Bagaimana Profesor Tagata Tahasen yang sering saya citrakan tentang profesor ahli kulit, yang kemudian dia mengatakan bahwa tidak ada dalam agama itu yang namanya siksaan neraka, karena kalau disiksa kita
tidak akan sakit karena ada lapis 3 itu. Dia masuk Islam karena Quran surat An-Nisa ayat 56 itu yang menyatakan bahwa kullama najidat juluduhum baddalnahum juludan ghaira liyadzuqul adab. Setiap kulit mereka terbakar diganti kulit yang baru untuk merasakan adab. Jadi benar bahwa ini wahyu karena dia profesor ahli kulit, tidak akan sakit kalau sudah lapis ketiga. Jadi kalau diganti kulit yang baru itu berarti akan merasakan sakit di neraka itu. Dia masuk Islam gara-gara ayat Al-Quran itu. Ada banyak wanita-wanita yang masuk Islam juga karena seperti itu. Seberapa kita yang sudah sering baca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, itulah pentingnya kita juga untuk membaca Al-Quran sambil kemudian memahami. Kalau orang seperti Profesor Jeffrey Lang itu masuk Islam itu karena dia seorang profesor matematika, dia pintar ngitung-ngitungan itu. Nah, ternyata di dalam Al-Quran pun banyak hitungan-hitungan itu dalam Al-Quran. Misalnya keseimbangan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran antara al-haya dengan al-maut, hidup dan mati itu sama jumlahnya 145 kali dalam Al-Quran. Ketika disebutkan antara an-naf'ah yang bermanfaat dengan al-mudarrah itu sama disebut 50 kali dalam Al-Quran. Antara al-har yang panas dengan al-barud yang dingin disebutkan dalam Al-Quran sama-sama 4 kali. Antara as-salihat yang baik, as-sayyiat yang jelek sama disebut 167 kali. Itu dihitung. Nggak ada ini kalau tidak dari Allah, dari Tuhan ini. Jadi karena dia betul-betul paham tentang itu. Jadi misalnya kalimat tunggal yaum itu dalam Al-Quran disebut 365 kali. Ya begitulah jumlah hari dalam setahun. Dan ketika menyebut syahrun juga 12 kali. Ini kan mukjizat, tidak mungkin kemudian hanya hitung-hitungan. Nah, Profesor Jeffrey Lang itu masuk Islam karena tahu begitu. Ada orang yang masuk Islam itu karena masalah Al-Quran itu. Kita masuk Islamnya apakah karena Al-Quran? Nah, paling tidak masa-masa seperti kita sekarang ini ketika belajar tentang kaidah-kaidah Al-Quran harus memberikan pengaruh inspirasi betul pada kita dalam mengubah hidup ini. Contohnya adalah kaidah yang sekarang kita bahas tuh. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jangan meremehkan sekecil apapun kebaikan. Jangan kemudian meremehkan sekecil apapun perbuatan dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Berapa banyak orang yang kemudian meremehkan dosa-dosa kecil seperti yang saya sebutkan tadi, buang sampah sembarangan, meludah sembarangan, dan itu dianggap bukan dosa dan kesalahan. Jangan meremehkan itu. Dan seberapa banyak juga kemudian orang-orang yang kemudian meremehkan kebaikan. Dia merasa tidak berbuat baik hanya karena memberi cuma 5.000 rupiah. Tidak juga. Allah akan melihat. Ada banyak yang kemudian disebutkan oleh Syekh Al-Muqbil itu memberikan sebuah kaidah penting bahwa persoalan perbuatan baik kecil, perbuatan buruk kecil itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada kita untuk tidak menjadi orang yang semena-mena dalam kehidupan apapun. Kalau itu menjadi kaidah penting berpengaruh pada kita, akan diperhitungkan. Bukankah ketika kemudian Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seseorang tentang perbuatan baik, hanya kemudian sekedar Aisyah memberikan sebiji kurma, lalu ditanya, kamu memberikan sedekah hanya sebiji kurma? Bukankah di dalam Al-Quran disebut ini zarrah? Zarrah itu padahal artinya adalah sesuatu yang kecil. Jadi semut atau kepala semut itu kan kecil. Ada juga yang mengartikan debu yang terlihat berterbangan kalau ada cahaya. Kalau gini kan tidak kelihatan. Jadi debu yang kelihatan ketika ada cahaya itu zarrah itu. Ada juga yang menyebut zarrah itu seperti atom. Jadi partikel terkecil dari satu unsur itu atom kecil banget. Allah akan melihat itu, Allah akan perhitungkan itu. Nah, jangan kemudian melihat. Makanya dalam hadis itu disebutkan, selamatkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma. Bukankah di dalam riwayat itu banyak disebutkan perbuatan yang remeh-temeh tapi kemudian menyebabkan dia masuk surga. Dalam riwayat yang sahih
kita pernah sering dengar ada orang yang dimasukkan surga gara-gara apa? Gara-gara membuang duri di jalan, membuang sesuatu yang mengganggu, dan itu adalah merupakan iman yang terendah. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan gambaran tentang iman yang paling rendah itu adalah membuang sesuatu yang mengganggu di jalan, itu yang membuat dia masuk surga. Jangan remehkan itu, perbuatan-perbuatan baik sekecil apapun dilihat. Kalau kita kemudian membiasakan kebaikan-kebaikan, jangankan yang besar, yang kecil yang kita lakukan, ikhlas karena Allah, tidak ada yang lihat, karena keikhlasan itu akan menjadi besar dan menumpuk. Begitu sebaliknya, ketika kita melakukan dosa dan kesalahan yang kecil-kecil menurut versi kita, jangan kemudian kita remehkan. Kalau ada ulama yang menyebutkan bahwa jangan melihat kecilnya dosa yang dilakukan, tapi lihatlah kepada siapa kamu melakukan dosa, kepada Allah yang memberikan nikmat. Oke lah, kita tidak bahas itu, tapi paling tidak perbuatan kecil dosa yang kita anggap itu remeh-temeh, kalau itu dibiarkan akan menjadi besar, dan itu di hadapan Allah juga bisa menjadi sesuatu yang tidak baik. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Mudah-mudahan ini punya pengaruh buat kita, kaidah ini. Kalau kemarin kita sudah bahas yang buruk dan baik itu pasti beda. Jangan terpengaruh, walaupun buruk itu menjanjikan jumlahnya banyak, nyaman, enak, jangan terpengaruh. Takutlah pada Allah, karena kita punya akal supaya kita jadi orang beruntung. Kaidah berikutnya yang sekarang kita bahas adalah bahwa perbuatan baik sekecil apapun akan diperhitungkan oleh Allah, dan perbuatan jelek sekecil apapun akan diperhitungkan oleh Allah. Oleh karena itu, jangan meremehkan apapun, karena itu akan dihisab, akan diadili, dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kaidah-kaidah Quran yang kita bahas pada saat ini bisa memberikan motivasi besar kepada kita, berpengaruh sehingga kita berada dalam jalan kebenaran dan ketaatan kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.